Viewport Navigation Blender. Bagaimana cara kita menavigasi Blender? Mungkin tampak menakutkan pada awalnya, tapi sebenarnya cukup sederhana. Oke, kita mulai dengan area pandang. Nah, di sini ada area pandang 3D viewport atau area pandang 3D ya. Nah, ini seperti inilah penampakannya area pandang 3D ya. Nah, lalu bagaimana cara memilih sebuah objek? Kita tinggal klik kiri saja ya. Sebuah misalnya ini objek cube, kita klik kiri, maka dia sudah terpilih objeknya. Ya. Nah, di sini juga terlihat ya bahwa kalau saya melakukan klik kiri akan muncul ini perwakilan dari mouse ya, muncul berwarna putih tombol klik kiri, tombol tengah ini middle button, dan ini klik kanan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita membatalkan seleksi ini? Kita tinggal mengklik saja area kosong di luar dari objek ya. Misalnya ini kita klik, nah dia sudah tidak terseleksi. Atau kita ingin menseleksi semuanya ya. Misalnya ini ada lampu ya. Kalau kita klik satu aja dia kan terseleksi satu. Nah, kalau misalnya kita pengen diseleksi semuanya, ada dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan A ya. A all ya. Jadi ini terseleksi semua. Atau membatalkannya ALTA. Nah, ini tidak terseleksi semua. Atau kita bisa juga klik kiri ya, klik and drag. Kita klik gitu ya. Lalu kita seleksi mana area yang ingin kita pilih. Nah, ini juga sama ya, terseleksi semuanya. Nah, ketika kita klik area kosong, nah maka tidak terseleksi. Mudah kan? Hal berikutnya yang ingin kita pelajari adalah dasar-dasar navigasi. Cara memutar, cara menggeser, cara memperbesar perspektif viewport kita. Untuk melakukan itu, yang kita butuhkan hanyalah tombol-tombol yang ada di area ini. Ya. Nah, misalnya saja ini ada gizmo, di sini namanya gizmo ini. Biru itu untuk mewakili sumbu Z, yang hijau ini untuk mewakili sumbu Y, dan merah ini mewakili sumbu X. Ya. Jika kita ingin tampak viewport kita ya dari atas terhadap sumbu Z ya, jadi kita tinggal klik aja di sini Z. Nah, maka di sini ada keterangan top orthographic sumbu Z. Jadi ini tampak atas secara ortografik. Lalu begitu juga kalau kita ingin melihat dari tampak samping sebelah sini, kita tinggal klik saja Y, maka dia terlihat sampingnya. Itu juga tinggal klik X kalau kita mau lihat dari sumbu X. Nah, ini pun bisa kita putar ya. Dengan klik kiri kita putar di gizmo ini, maka dia tampilannya seperti ini. Nah, atau kita bisa juga menggunakan mouse tengah ya, mouse wheel, middle mouse, atau scroll mouse gitu ya. Nah, kita klik ya, jadi tampilan kita bisa lihat untuk perputaran ya. Ini view, bukan objek yang berputar, tetapi view-nya saja, tampilannya saja ya, untuk memudahkan kita mengubah sebuah objek dan seterusnya, atau mengedit sebuah objek. Atau kita bisa juga memfokuskan, misalnya saya memfokuskan ini ingin nampak full screen seperti ini ya, maka kita bisa ke view, lalu kita frame selected. Bagi keyboard yang ada numpadnya, kita bisa ketikkan titik ya. Nah, jadi dia fokus di objek ini saja. Nah, bagaimana cara mengecilkannya? Nah, ini kita ada zoom in atau zoom out ya. Kalau kita klik, nah ya, klik zoom in, zoom out ya. Atau kita juga bisa zoom in, zoom out dengan menggunakan scroll mouse-nya ya. Nah,
mouse wheel-nya kita maju mundurkan, maka dia zoom in, zoom out juga sama ya. Atau kita bisa geser ya dengan menggunakan tangan ini. Kita klik. Nah, ini ya. Kita geser ke kiri dan ke kanan misalnya. Atau kalau areanya di sini kita bisa tekan shift ya. Sorry, shift scroll mouse ya, shift middle. Ya, tengahnya yang kita geser. Dia sama efeknya dengan kalau kita tekan ini. Gitu ya. Nah, lalu ini bisa sudut pandang kamera. Nah, ini adalah sudut pandang kamera ya. Kalau saya klik lagi di luar, nah kalau kita kecilkan scroll mouse, ini kamera. Nah, ketika kita klik ini, maka tampilan kamera yang terlihat. Dan ini yang nanti akan dirender ya. Tuh. Nah, lalu ini kan tampak tampilan perspektif ya. Jadi bedanya perspektif dengan ortografik ya. Kalau misalnya kita klik di sini, perspektif, ortografik, perspektif. Nah, kalau perspektif dia ada semakin jauh semakin mengecil ya. Ada titik hilangnya. Sementara ortografik dia ya sejauh apapun kita tarik garis maka dia akan tetap sejajar ya. Oke. Mungkin itu tentang dasar-dasar navigasi.